Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Margaret, mahasiswi Magister Sains Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Transfer Keluarga dalam Keputusan Lansia Bekerja, Studi pada Indonesian Family Life Survey. Pertama-tama, saya akan menyampaikan latar belakang dari penelitian saya seperti yang sudah disampaikan oleh BPS pada tahun 2015 dalam publikasinya. Dunia saat ini sedang mengalami isu penuaan penduduk. Tingginya komposisi penduduk tua di dunia ini dialami juga baik di negara maju maupun di negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia. Kemudian dalam publikasi BPS ini juga disampaikan bahwa PBB sendiri sudah memperkirakan bahwa di tahun 2050 akan ada sekitar 2 miliar penduduk tua di dunia. Kemudian pada tahun 2018, Grigoli, Koskan, dan Topalova mengungkapkan bahwa kelompok lansia ini masih banyak yang aktif di dunia kerja. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan usia pensiun di dunia seperti yang disampaikan oleh Samodorov pada tahun 1999. Kemudian BPS sendiri pada tahun 2017 sudah mengungkapkan bahwa di Indonesia sendiri jumlah lansia yang memiliki jaminan sosial itu masih sangat minim jumlahnya. Jadi seperti yang sudah disampaikan BPS itu bahwa hanya sekitar 12,67% lansia saja yang memiliki jaminan sosial. Hal ini mengakibatkan bahwa lansia ini banyak bergantung pada transfer keluarga ataupun bergantung pada pendapatan mereka ketika bekerja, seperti yang disampaikan oleh Deng Hoekstra dan Elsinga pada tahun 2020 dan Imro Horoglu dan Zhao pada tahun 2018. Kemudian saya ingin menyampaikan tentang data jumlah penduduk Indonesia yang saya ambil dari BPS. Seperti yang terlihat dalam gambar bahwa tahun 2000 hingga tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia itu terus mengalami peningkatan. Hal ini senada dengan jumlah penduduk bekerja usia 60 tahun atau lebih yang saya ambil juga dari BPS yang menunjukkan bahwa memang dari tahun 2008 hingga tahun 2018 itu jumlahnya memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Walaupun sempat menurun pada tahun 2011, tapi di tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang data rata-rata usia pensiun yang saya peroleh dari OECD. Seperti yang bisa kita lihat dari gambar, bahwa rata-rata usia pensiun di Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata usia pensiun beberapa negara anggota OECD. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Samodorov pada tahun 1999 yang mengungkapkan bahwa semakin meningkat rata-rata usia pensiun di suatu negara itu akan meningkatkan penawaran tenaga kerja pada negara tersebut. Kausal pada tahun 2014 mengatakan bahwa peningkatan jumlah lansia di dunia telah memicu beberapa negara untuk mengeluarkan kebijakan dan program untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan. Namun, program dan kebijakan ini baru diterapkan di negara maju. Doling dan Elsinga pada tahun 2013, kemudian Zizimopoulos dan Smith tahun 2009, mengatakan bahwa negara-negara dengan pengeluaran yang sangat rendah untuk program jaminan sosial itu mengakibatkan transfer keluarga ini menjadi sangat umum di kalangan pekerja lansia. Kemudian Crawford dan Lilin pada tahun 1981 juga mengatakan, selain bergantung pada jaminan sosial ataupun pada transfer keluarga, lansia di beberapa negara juga cukup bergantung pada pendapatan dana pensiun. Hal ini dalam kasus negara-negara sedang berkembang, gitu. Dari latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa rumusan masalah yang dapat saya ambil. Di antaranya adalah Indonesia sebagai negara berkembang itu memang belum mampu memberikan jaminan sosial kepada lansia. Data statistik juga menunjukkan bahwa kepemilikan jaminan hari tua bagi lansia itu masih sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh lansia jika ingin memiliki jaminan sosial semacam itu. Dari minimnya lansia yang memiliki jaminan hari tua itu menyebabkan banyak dari mereka yang masih bergantung terhadap pendapatan dari anggota keluarga yang lain. Dalam hal ini saya menyebut sebagai transfer keluarga. Cameron dan Clark pada tahun 2008 dan Huda pada tahun 2020 menemukan bukti bahwa karakteristik anak ternyata juga berperan penting dalam pemberian transfer
dari anak kepada orang tua. Nah, kedua hal ini sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Karakteristik anak sebagai pemberi transfer mempunyai keterkaitan dengan karakteristik orang tua sebagai penerima transfer. Isu endogenitas ini tentu tidak bisa diabaikan dalam penelitian yang akan saya lakukan. Dari rumusan masalah yang sudah saya paparkan tadi, dapat saya ambil pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah karakteristik anak itu mampu mempengaruhi pemberian transfer keluarga? Dan pertanyaan penelitian yang kedua, yaitu apakah transfer keluarga mampu mempengaruhi keputusan lansia bekerja? Sedangkan tujuan penelitian dari proposal yang akan saya tulis adalah yang pertama, menganalisis pengaruh karakteristik anak terhadap pemberian transfer keluarga, dan tujuan penelitian yang kedua adalah menganalisis pengaruh transfer keluarga terhadap keputusan lansia bekerja. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan terkait landasan teori yang saya gunakan dalam proposal yang saya tulis. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang teori transfer yang dikemukakan oleh Barrow dan Becker pada tahun 1974. Barrow dan Becker ini mengatakan bahwa utilitas anak yang saya notasikan sebagai UK itu adalah bergantung pada konsumsi anak itu sendiri dan juga bergantung pada utilitas orang tua, di mana utilitas orang tua itu juga bergantung pada tingkat konsumsi dari orang tua itu sendiri. Nah, kedua utilitas ini, baik anak maupun orang tua, memang bergantung juga pada tingkat pendapatan masing-masing begitu. Jadi kalau yang anak juga bergantung pada transfer yang dia berikan kepada orang tua, tetapi kalau yang dari sisi orang tua itu juga akan menambahkan utilitasnya ketika orang tua itu menerima transfer dari anak. Nah, kemudian untuk teori transfer keluarga sendiri, saya mengambil teori dari Lee tahun 2020 yang mengatakan bahwa transfer antar generasi itu dapat berupa uang atau benda dari satu pihak ke pihak lain antar kelompok usia atau berbeda generasi yang tidak mengharapkan imbal balik. Kemudian saya mengambil teori altruism dari Becker pada tahun 1974 sebagai salah satu faktor penentu transfer keluarga. Becker menyatakan bahwa altruism ini dapat dijelaskan sebagai sebuah motif yang muncul dikarenakan anak itu peduli terhadap kesejahteraan orang tua, begitu. Kemudian salah satu faktor penentu transfer keluarga juga dikemukakan oleh Sun tahun 2002, Frankenberg, Lillard dan Willis tahun 2002, dan Huda tahun 2020 yang berkaitan tentang karakteristik pemberi transfer. Di sini Sun sendiri menyatakan bahwa karakteristik yang mempengaruhi transfer dari sisi anak itu diantaranya adalah tingkat pendidikan anak, kemudian status pernikahan anak, dan juga jenis kelamin anak. Nah, dari karakteristik ini juga saya masukkan ke dalam penelitian saya begitu. Kemudian teori terkait tenaga kerja lansia, saya mengambil beberapa teori begitu berdasarkan undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ini menjelaskan tenaga kerja itu adalah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan dengan maksud menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk kebutuhan masyarakat luas begitu. Nah, kalau dari undang-undang ini memang seseorang dikatakan sebagai tenaga kerja itu usianya memang dari 15 tahun ke atas begitu ya. Jadi memang setiap orang yang berusia 15 tahun atau lebih yang sudah bekerja itu disebut oleh undang-undang ini sebagai tenaga kerja begitu. Tetapi saya kemudian mendefinisikan lagi karena saya hanya mengambil tenaga kerja dari sisi lansia begitu, jadi saya mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Dari Peraturan Menteri Sosial ini dinyatakan bahwa seseorang itu dikatakan lansia jika sudah masuk usia 60 tahun atau lebih gitu. Sehingga secara definisi tenaga kerja yang disebut lansia itu adalah seseorang dengan usia 60 tahun ke atas yang masih melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Kemudian saya juga mengambil tinjauan pustaka, jadi saya kumpulkan dari beberapa penelitian terdahulu, itu dimulai tahun 2000 yang dilakukan oleh Chen dan Silverstein dan juga Sun pada tahun 2002.
penelitian tersebut mengatakan bahwa transfer yang diberikan oleh anak terhadap orang tua itu ternyata mampu meningkatkan kesejahteraan dari sisi orang tua. Nah, kemudian Kotlikov dan Spivak tahun 1981 dan Frankenberg tahun 2000 itu mengatakan bahwa transfer keluarga itu juga bisa dipandang sebagai salah satu bentuk asuransi antar anggota keluarga. Jadi, asuransi di sini yang dimaksud adalah memang kalau orang tua memberikan transfer kepada anak itu melalui pendidikan, dan nanti diharapkan ketika orang tua sudah memberikan transfer kepada anak ketika anak itu masih usia muda begitu. Jadi orang tua itu mengharapkan bahwa nanti ketika dia menginjak usia tua akan mendapatkan semacam imbal balik begitu dari anak. Jadi bisa dikatakan bahwa transfer ini sebagai bentuk asuransi begitu. Kemudian Kochar tahun 2000 dan Huda tahun 2020 itu mengatakan bahwa ternyata transfer keluarga itu berhubungan negatif dengan jumlah jam kerja lansia. Jadi semakin banyak transfer yang diberikan anak kepada orang tua itu akan mengurangi jumlah jam kerja dari orang tua itu sendiri gitu. Kemudian Cameron dan Clark pada tahun 2008 dan juga Nguyen dan kawan-kawan tahun 2012 ternyata mengatakan hal yang berkebalikan seperti yang dikatakan oleh Kochar tadi, bahwa ternyata transfer keluarga itu tidak berkaitan dengan keputusan lansia itu bekerja. Jadi memang ternyata tidak berpengaruh begitu. Ketika seseorang mendapatkan transfer dari anak, itu tidak serta-merta mengurangi keputusan lansia itu untuk bekerja begitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kerangka berpikir yang saya gunakan dalam proposal penelitian saya. Jadi, keputusan bekerja lansia ini dipengaruhi oleh transfer keluarga dan juga karakteristik orang tua itu sendiri. Nah, tetapi saya membagi lagi transfer keluarga di sini menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah transfer orang tua dan juga yang kedua adalah transfer anak. Transfer orang tua ini adalah transfer yang diberikan dari orang tua kepada anak-anak mereka, sedangkan kalau transfer anak itu adalah transfer yang diberikan anak kepada orang tua mereka begitu. Nah, tetapi penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa ternyata karakteristik anak itu juga berpengaruh terhadap transfer keluarga. Dalam hal ini adalah transfer anak begitu. Jadi saya memasukkan juga pendidikan anak dan juga jenis kelamin dan juga status pernikahan anak sebagai faktor yang mempengaruhi transfer anak itu sendiri. Dari kerangka berpikir yang ada, yang sudah saya kemukakan tadi, dapat diambil dua hipotesis. Yang pertama adalah diduga bahwa karakteristik anak itu berpengaruh terhadap pemberian transfer keluarga. Kemudian hipotesis yang kedua, diduga transfer keluarga itu berpengaruh terhadap keputusan lansia bekerja. Kemudian saya akan menjelaskan terkait metode penelitian yang saya gunakan dalam proposal saya. Jadi data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah data dari IFLS gelombang 4 dan gelombang 5, yaitu tahun 2007 dan 2014 gitu. Kenapa hanya dua gelombang? Memang karena keterbatasan data yang ada di IFLS. Jadi data transfer keluarga itu baru saya bisa temukan di IFLS gelombang 4 dan gelombang kelima. Jadi ini juga salah satu keterbatasan penelitian saya juga begitu, karena hanya menggunakan dua gelombang terakhir di IFLS gitu. Tetapi Huda sendiri tahun 2020 sudah mengatakan bahwa ketika kita menggunakan dua gelombang IFLS itu ternyata juga sudah bisa untuk menyelesaikan permasalahan endogenitas yang terjadi antara transfer anak dan juga karakteristik anak itu sendiri. Kemudian model yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah model logit begitu. Kenapa model ini digunakan? Ya karena memang variable dependent saya itu bersifat kategorial. Jadi model ini cocok digunakan dalam penelitian saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi operational variable yang saya gunakan dalam proposal saya. Jadi variable dependent dalam penelitian ini adalah keputusan lansia bekerja. Saya menggunakan dummy begitu. Jadi 1 jika lansia itu bekerja dan 0 jika lansia tidak bekerja. Kemudian variable independent yang saya jadikan sebagai variabel interest adalah transfer keluarga itu sendiri, yang tadi sudah saya jelaskan juga bahwa saya bagi ke dalam dua kelompok, transfer anak dan transfer orang tua. Nah, dalam transfer anak ini saya bagi juga ke dalam dua model yang berbeda begitu. Jadi yang pertama adalah dalam bentuk dummy dan yang kedua dalam bentuk nominal.
Selanjutnya, beberapa variabel yang saya gunakan yang termasuk dalam karakteristik orang tua, diantaranya adalah status pernikahan dan juga pendidikan gitu, seperti yang tertera di gambar ini di nomor 5 dan 6. Kemudian, saya gunakan juga lama pendidikan, begitu, dan juga kemudian tempat tinggal orang tua, kemudian status kesehatan orang tua, kemudian status apakah orang tua itu tinggal dengan anak atau tidak, begitu. Kemudian saya masukkan juga jenis pekerjaan orang tua, kemudian saya masukkan lagi variabel jumlah anak. Jadi ini adalah jumlah anak yang menjadi tanggungan orang tua itu sendiri. Kemudian saya masukkan juga variabel pensiun, apakah orang tua ini menerima pensiun atau tidak, begitu. Dan juga variabel terakhir yang masuk kategori karakteristik orang tua adalah variabel aset. Jadi ini adalah jumlah aset yang dimiliki dalam satu rumah tangga, begitu. Kemudian untuk karakteristik anak sendiri, saya masukkan 4 variabel yang berbeda. Jadi yang pertama itu adalah status pernikahan anak, kemudian tingkat pendidikan anak, lama pendidikan anak, dan juga jenis kelamin anak. Ini saya ambil variabel-variabel ini juga dari penelitian terdahulu, seperti yang tertera dalam presentasi saya juga. Kemudian untuk menyelesaikan pertanyaan penelitian saya, jadi saya menggunakan model logit, begitu. Model ini digunakan untuk menjawab hipotesis 1 dan hipotesis 2 yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi sebenarnya model utama penelitian saya itu memang Y, di mana Y ini adalah keputusan lansia bekerja itu dipengaruhi oleh transfer keluarga dan juga beberapa variabel lain yang saya pilih, begitu. Tetapi ternyata karena penelitian terdahulu mengatakan bahwa transfer keluarga ini dipengaruhi oleh beberapa karakteristik anak juga, jadi saya masukkan juga uji endogenitas dalam penelitian saya gitu. Jadi saya lakukan uji endogenitas, apakah benar memang variabel transfer keluarga itu dipengaruhi oleh karakteristik anak. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karakteristik anak yang saya ambil adalah status pernikahan anak, kemudian tingkat pendidikan anak, lama pendidikan anak, dan juga jenis kelamin anak itu sendiri. Kemudian setelah saya lakukan uji endogenitas, saya masukkan ke dalam second stage saya, seperti yang terlihat pada gambar, bahwa sekarang model second stage-nya menjadi seperti berikut. Jadi yang berbeda adalah pada variabel transfer yang tadi diduga endogen, yang dipengaruhi oleh karakteristik anak yang meliputi status pernikahan anak, kemudian pendidikan anak, dan juga jenis kelamin anak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.